Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Rizky Pratama. Pada video kali ini saya akan berperan menjadi tour guide atau pemandu wisata guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Tourism and Guiding yang diampu oleh dosen Bu Yerika Ayu Salindri. Ini adalah karakteristik wisatawan yang akan saya pandu berdasarkan sosiodemografis, yaitu laki-laki atau perempuan berumur 31 sampai 45 tahun, penghasilan UMR atau lebih besar daripada 10 juta, status perkawinan sudah kawin, jumlah anggota per keluarga sekitar 3 sampai 4 orang. Berdasarkan aspek geografis, tinggal di kota metropolitan. Berdasarkan aspek psikografis, kebiasaan para wisatawan ini ialah bekerja di depan layar komputer dan di bidang industri. Kegemaran mereka ialah mereka suka pergian atau trip antar kota, sehingga mereka akan menyukai perjalanan yang dengan akomodasi yang nyaman dan aksesnya yang mudah, yang sebelumnya mungkin mereka belum pernah menemukan di kota asalnya mereka sebelumnya, atau kota-kota lain yang mungkin pernah mereka kunjungi. Jadi destinasi yang cocok bagi wisatawan seperti ini yaitu berkeliling di sebuah kota yang memiliki tempat wisata yang beragam dan modern. Nah, langsung saja yuk ikut saya dalam memandu wisata. Yuk, let's go. Perkenalkan bapak-bapak dan ibu-ibu, nama saya Rafli Rizky Pratama. Saya pemandu wisata Berkah Travel Malang yang akan menemani perjalanan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam mengelilingi kota Malang. Wah, pastinya seru kan? Kita baru aja keluar dari stasiun kereta api terbesar di kota Malang, yaitu stasiun Kota Baru. Gimana nih perasaannya setelah naik kereta eksekutif? Pastinya nyaman banget ya. Oke, dalam perjalanan kita hari ini, kita akan mengunjungi beberapa wisata di Kota Malang. Destinasi yang pertama yaitu yang terdekat dari stasiun Kota Malang. Coba tebak apa, ayo? Kalian tahu? Nah, betul. Kita bakal mengunjungi Kampung Warna-Warni Jodipan. Nah, sekarang kita sudah sampai di Kampung Warna-Warni Jodipan. Jadi dulunya Kampung Warna-Warni Jodipan itu ialah suatu perkampungan yang sangat kumuh yang akhirnya sekarang disulap menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup bagus dan menarik di Kota Malang dan bahkan di Indonesia. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang timbul di benak dengan sedoyo. Bedanya apa sih antara kampung 3D sama kampung Jodipan itu? Jadi begini saya ceritain ya. Kalau di kampung 3D itu hiasan lukisannya itu seolah-olah itu terlihat hidup karena mengusung konsep 3 dimensi. Nah, terus kalau misalnya di kampung warna-warni itu jadi dia ya hanya dengan cat-cat ae ngono. Mohon maaf ya bapak-bapak dan ibu-ibu, saya keceplosan ngomong bahasa Jawa. Oke, jadi di sebelah kanan saya ini adalah jembatan kaca yang menghubungkan antara kampung Jodipan dengan kampung 3D. Jembatan ini telah diresmikan oleh Wali Kota Malang pada tahun 2017. Indah sekali bukan jembatan kacanya? Mungkin di Jakarta atau di tempat tinggal ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian nggak ada jembatan kayak gini ya. Mungkin kalau misalnya mau foto-foto silakan langsung foto-foto. Apakah sudah selesai foto-fotonya? Nah, sekarang kita menuju ke pintu keluar. Di sebelah kanan saya itu ada lukisan film populer yaitu film Yowis Band. Mungkin ibu-ibu sama bapak-bapak pernah ada yang nonton filmnya ya. Kalau misalnya belum pernah ya monggo nanti silahkan ditonton. Itu film asli produksinya di Kota Malang dan lokasi syutingnya salah satunya ada di Kampung Warna-Warni atau Jodipan. Silakan mungkin mau foto-foto lagi, monggo dipersilahkan.
sudah masuk waktu jam makan nih, dan setelah kita berkeliling pasti kita capek dan lapar juga. Oke, kita langsung saja menuju restoran untuk mengisi energi kita setelah kita seharian tadi jalan-jalan mengitari Kampung Jodipan. Jadi kita nanti akan makan di salah satu restoran yang cukup terkenal di Kota Malang, yaitu Ocean Garden. Jadi Ocean Garden itu menyediakan berbagai macam makanan seafood dan Javanese restoran atau warung masakan Jawa. Nah, restoran ini ada berbagai macam pilihan menu, mulai dari menu seafood yaitu gurame, tuna, udang, cumi-cumi, ikan dan lain sebagainya. Dan mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang kurang suka seafood atau tidak suka seafood, di Ocean Garden juga ada menu varian lain seperti nasi goreng, ayam goreng, bebek, sop, iga, berbagai macam menu varian sambal, penyetan dan lain sebagainya. Dan rasanya juga pasti enak. Nah, yang bikin restoran ini, Ocean Garden ini rame dan berbeda dari yang lain, yaitu selain masakannya yang enak, rasanya yang khas, ini juga mereka mengusung konsep yang cukup bagus. Jadi di lokasi tempat makan restorannya itu mereka menyajikan view yang cukup bagus untuk ya kita kumpul keluarga atau berwisata gitu. Setelah berwisata, jadi kita bisa disajikan dengan pemandangan sekitaran restoran yang cukup bagus. Dan juga di sini itu harganya murah. Nah, mulai dari harga 8.000 sampai harga 70.000. Karena waktu sudah menunjukkan petang, sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat maghrib di Masjid Agung Jami Kota Malang yang bertempat di depan alun-alun Kota Malang. Nah, jadi ada fakta unik juga dari Masjid Agung Jami di Kota Malang. Masjid Agung Jami ini ialah masjid yang disebut sebagai masjid yang indah dan penuh sejarah, sebab dibangun pada masa kolonial Belanda dan menggunakan bernuansa Jawa dan Arab. Monggo Bapak Ibu, kita menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu. Alhamdulillah, setelah ini kita akan berkeliling di alun-alun Kota Malang. Hanya dengan menyeberangi jalan kita sudah sampai di alun-alun. Alun-alun Malang ini gak pernah sepi pengunjung, karena alun-alun Malang ini diyakini sebagai paru-paru Kota Malang, dan lokasinya pun letaknya sangat strategis. Yaitu berada di pusat Kota Malang. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, di setiap sudut alun-alun banyak sekali terdapat tempat perbelanjaan seperti Ramayana, Mitra, Malang Plaza, dan silahkan dilihat lagi dan lain sebagainya. Jika Bapak Ibu sudah merasa lapar lagi, mari kita sambil berkeliling sambil kita mencicipi jajanan yang ada di sekitar alun-alun Kota Malang ini. Ada banyak pedagang kaki lima yang menyediakan makanan yang gak kalah lezat seperti makanan yang ada di restoran, seperti nasi goreng yang ada di ujung lampu merah, ada nasi rawon, ada bakso, ada lalapan nasi uduk, dan ya masih banyak lagi. Bagaimana Bapak Ibu, sudah puas berkeliling di alun-alun? Karena hari sudah malam juga, saatnya sekarang kita waktunya untuk kembali ke penginapan. Kebetulan tidak jauh dari alun-alun, jadi kita hanya menyeberangi pertigaan alun-alun di sana. Jadi agak belok ke kiri sedikit, masuk ke kanan, itu sudah sampai Hotel Pelangi. Nah, terus juga saya mau cerita sedikit tentang Hotel Pelangi. Jadi dulunya Hotel Pelangi itu bernama Palace Hotel yang dibangun pada zaman kolonial Belanda. Mari kita masuk Bapak Ibu sekalian. Nah, di depan kita ini adalah Center Hall ya, atau aula pusat. Nah, ini biasanya dijadikan sebagai tempat sarapan atau restoran.
Jadi sambil menikmati makanan, Bapak Ibu bisa menikmati keindahan arsitektur bangunan ala Belanda yang sudah ada sejak zaman penjajahan dulu loh. Menarik sekali bukan? Dan yang menarik perhatian hotel ini juga ialah adanya lukisan keindahan kota dan pedesaan di negeri kincir angin pada masa silam. Di sebelah kiri kita bisa dilihat. Nah, meskipun bangunan hotel ini tua, tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, masih tetap bisa menikmati fasilitas seperti hotel bintang 5 lainnya. Karena di sini juga ada fasilitas ya AC, seperti AC, WiFi, LED TV, kolam renang dan lain sebagainya. Walaupun terbilang cukup tua hotel ini, tapi nggak kalah kok sama hotel-hotel baru yang bagus seperti itu. Baiklah, terima kasih karena setelah mempercayakan saya sebagai baiklah, terima kasih telah mempercayakan saya sebagai pemandu wisata Bapak Ibu sekalian untuk berkeliling di Kota Malang seharian ini. Sampai berjumpa di destinasi berikutnya bersama saya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Selamat beristirahat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.